Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini adalah kelompok perusak persatuan Islam, kelompok yang sangat meresahkan bagi umat Islam. Kenapa demikian? Karena kelompok ini adalah kelompok yang suka memecah belah, memecah belah ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Karena wataknya yang sangat tekstual, sangat radikal, sehingga tidak bisa menerima perbedaan. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini adalah memahami kebenaran tunggal sehingga menafikan kebenaran dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi sangat tekstual sehingga sangat ekstrim dalam memahami teks-teks agama, apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis, maupun pendapat atau tentang ajaran agama. Sehingga dengan mereka bersifat tekstual itulah menyebabkan mereka ini sangat fanatik. Mereka sangat taklid buta terhadap tokoh-tokoh panutan mereka yang hanya itu-itu saja. Referensi kelompok Salafi Wahabi ini hanya berkutat pada beberapa tokoh saja, sehingga mereka menolak, menutup mata terhadap ulama-ulama yang lainnya. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini adalah kelompok yang sangat rendah literasi, sangat minim referensi. Yang mereka idolakan, yang mereka puja-puja hanya Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian bin Bas, kemudian Albani, kemudian Utsaimin. Jadi hanya kelompok itu saja. Sedangkan ulama-ulama yang banyak, ulama-ulama lain dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka tolak. Sehingga inilah yang menyebabkan kelompok Salafi Wahabi ini sangat fanatik, taklid buta. Apa yang dikatakan oleh tokoh-tokohnya, walaupun itu bertentangan dengan syariat, fatwa-fatwa yang nyeleneh, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini mereka telan begitu saja, sehingga tidak memiliki sikap kritis. Nah, ini salah satu di antara keburukan watak dari Salafi Wahabi. Segala hal yang bukan dari tokoh mereka ini mereka tolak. Menolak tentang konsep tasawuf, misalnya sufi, menolak tentang konsep filsafat misalnya. Jadi sangat rendah literasi. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini mereka menuhankan teks, sehingga menolak peran akal. Jadi memahami teks ini tanpa menggunakan akal. Itulah yang menyebabkan akhirnya mereka dicekoki oleh doktrin-doktrin tokoh mereka yang mereka tidak memiliki sifat kritis sama sekali. Ini beragama tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan nalar. Padahal kita tahu fungsi akal adalah bagaimana untuk kita bisa menerjemahkan, memahami teks Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama. Jadi ada fungsi nas, fungsi Al-Quran dan Sunnah, juga ada peran dari akal. Maka ada dalil naqli dan ada dalil aqli. Nah, ini kelompok Salafi Wahabi ini tidak mau menggunakan dalil aqli. Jadi akibatnya menuhankan teks itu sendiri. Nah, saking bahayanya kelompok Salafi Wahabi ini, mereka memecah belah umat Islam, merusak persatuan umat Islam. Ini sudah jauh hari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh
Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memberikan peringatan kepada kita semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yaitu warga NU, untuk berhati-hati dengan kelompok Salafi Wahabi. Jadi di masa Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, kelompok Salafi Wahabi ini sudah ada, ya sudah merebak di tanah Jawa. Ya, ini beliau menjelaskan dengan sangat gamblang tentang bahayanya pemahaman dari Salafi Wahabi. Yang ini inspiratornya ini adalah dari pemahaman Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain yang menjadi referensi dari kelompok Salafi Wahabi. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mbah Hasyim Asy'ari sudah menjelaskan tentang bahayanya kelompok Salafi Wahabi. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah sangat tahu betul tentang bagaimana merebaknya pemahaman dari kelompok Salafi Wahabi, sehingga akan menyebabkan kerusakan, keretakan, dan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Di mana ada kelompok Wahabi, maka disitulah akan muncul terciptanya fitnah, ya, terciptanya perpecahan, terciptanya perselisihan dan permusuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau, yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini beliau mengutip seorang tokoh ulama dalam kitab beliau, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beliau mengambil referensi dari ulama juga. Ini dari ulama yang bernama yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i. Nah, ini beliau Mbah Hasyim Asy'ari mengambil dari tokoh ulama ini tentang bagaimana kejahatan kelompok Salafi Wahabi. Al-Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i menyatakan dalam kitabnya Tadhhir Al-Fuad min Danas Al-I'tiqad. Nah, ini kitab dari Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i. Ini beliau mengarang sebuah kitab Tadhhir Al-Fuad min Danas Al-I'tiqad, yang artinya kitab ini berarti pembersihan hati dari kotoran keyakinan. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi yang kemudian dirujuk oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat muslim. Maksudnya kelompok ini adalah kelompok Salafi Wahabi, ya, kelompok Wahabi tapi menamakan diri mereka sebagai Salafi atau manhaj salaf. Jadi mereka ini berkamuflase mengaku sebagai Salafi agar biar dikira mereka itu pengikut ulama salaf, pengikut Rasulullah dan para sahabat dan generasi setelahnya yaitu tabi'in. Padahal mereka adalah khalafi, artinya adalah mereka kelompok baru, kelompok anyaran, kelompok pendatang yang mereka ini merusak kemurnian ajaran Islam. Ya, mereka sangat bertentangan dengan ulama salaf, bertentangan dengan imam madhab, karena kelompok Salafi Wahabi sendiri mereka ini sangat anti dengan madhab. Kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat muslim, baik salaf maupun khalaf. Mereka adalah duri dalam daging atau musuh dalam selimut yang hanya merusak keutuhan Islam. Nah, ini betapa tegasnya ulama kita, ya, ulama terdahulu tentang mengantisipasi betapa bahayanya paham yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya yang disebut dengan Wahabi. Ya, kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat muslim. Jadi sebagai fitnah, ya. Jadi kita harus bersabar menghadapi, melayani kelompok Wahabi. Ya, jadi hadirnya kelompok Wahabi di antara umat muslim ini melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita, kesabaran kita dalam beribadah, melakukan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun kita dicerca, dihina, dicaci maki, ini tetap kita lakukan. Ini menguji keikhlasan kita, kesabaran kita. Kalau kita bisa menjadi orang yang bersabar, ya, bisa ikhlas melakukan amal-amal yang dicontohkan oleh ulama kita, tentu
apapun ocehan dari kelompok Salafi Wahabi, ya ini tentu akan bisa kita hadapi, ya kita jadikan sebagai angin lalu, ya. Nah itu, jadi munculnya kelompok Salafi Wahabi ini sudah diantisipasi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Jadi hadirnya mereka ini sebagai cobaan berat bagi umat Islam. Nah, mereka adalah duri dalam daging. Jadi ibaratnya ini duri yang ada dalam daging akan membuat sakit, akan merusak, akan menjadi bibit penyakit. Ya, jadi ibaratnya dia adalah penyakit kronis yang terus menggerogoti dalam tubuh umat Islam. Maka tugas kita adalah bagaimana menyelamatkan umat kita, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari fitnah al-Wahabi, ya, fitnah Wahabi, kekejaman, kekerasan, dan kesesatan dari kelompok Salafi Wahabi yang hanya merusak keutuhan Islam. Jadi hadirnya kelompok Salafi Wahabi bukan ingin menguatkan Islam, walaupun mereka seolah menampakkan wajah mereka seperti orang Islam, sebagai pembela Islam, sebagai penegak sunnah, sebagai penegak Al-Quran dan hadis, tapi nyatanya mereka justru meruntuhkan ajaran Islam, merusak kemurnian Islam, ya. Nah ini, karena banyak sekali fatwa-fatwa yang nyeleneh ini sangat bertentangan, kontradiksi dengan ajaran Islam, ya. Nah jadi ini merusak keutuhan Islam dengan hadirnya kelompok Salafi Wahabi. Ya, satu contoh misalnya apa yang menyebabkan mereka kerusakan yang ditimbulkan oleh Salafi Wahabi ini dalam hal tauhid misalnya. Ini mereka ini memecah belah tentang konsep tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan konsep yaitu wahid atau wahdaniyah, mengesahkan Allah. Ini tapi mereka pecah-pecah tauhid ini menjadi tiga. Dengan adanya pembagian tauhid menjadi tiga ini, akhirnya ranculah konsep tauhid, akhirnya rusaklah ajaran tauhid dalam agama Islam, sehingga orang kafir pun dianggap bertauhid hanya karena kenal tahu tentang Tuhan, dianggap mereka bertauhid. Nah ini sangat rusak sekali. Kemudian dengan adanya konsep tauhid yang ini bikinan dari Ibnu Taimiyah kemudian menjadi akidah kelompok Salafi Wahabi, ini orang-orang yang jelas murni ajaran Islamnya, menyembah Allah, ahlul qiblah, ini mereka kafirkan, mereka hujat, mereka hina, mereka celah, mereka tuduh sebagai ahli bid'ah hanya karena mengamalkan ajaran ulama salafus soleh, misalnya ziarah kubur, kemudian bertawasul. Nah ini dengan pemahaman seperti itu, sehingga dituduh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertawasul kemudian ziarah kubur ini melakukan perbuatan musyrik, bahkan mereka kafirkan. Jadi dijungkir balikkan, orang yang kafir dianggapnya bertauhid, kemudian orang yang jelas-jelas bertauhid menyembah Allah, ini mereka tuduh sebagai kafir. Ini betapa rusaknya akidah dari kelompok Salafi Wahabi. Nah ini menjadi pengingat kita semuanya, pendiri Nahdlatul Ulama yaitu dari Mbah Hasyim Asy'ari, kita sebagai pengikutnya, sebagai santrinya atau sebagai muridnya, yang insya Allah kita didoakan oleh beliau Mbah Hasyim Asy'ari husnul khotimah beserta anak cucu kita, janganlah sampai kita melupakan peran ulama kita, peran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah membentengi umat dari kesesatan Salafi Wahabi. Nah, perlu kita munculkan, perlu kita jelaskan kembali dalam kitab Mbah Hasyim Asy'ari agar jangan sampai kita lupa tentang bagaimana kejahatan dari kelompok Salafi Wahabi. Terus kita berikan penerangan kepada seluruh keturunan kita, anak cucu kita, jangan sampai mereka lupa tentang bagaimana kekejaman dari kelompok Salafi Wahabi di masa dahulu. Jangan sampai kita lupa, anak keturunan kita lupa, tidak paham, sehingga mereka nanti akan menjadi fitnah hadirnya kelompok Salafi Wahabi, sehingga anak keturunan kita nanti akan terkena hasutan, ya terperangkap dalam fitnah Salafi Wahabi. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya selamat, ya tidak tersesat oleh pemahaman Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya sudah berkenan menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.